Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menelusuri kisah sosok Kiai Pendekar juga guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki guru yang cukup banyak. Salah satunya yaitu Kiai Haji Mansur Abdul Bakir. Nama Kiai Haji Mansur sebelum menunaikan ibadah haji adalah putra Aryo Rejo. Makamnya ada di Sekaru Budo, Jombang. Kalau diurut ke atas, silsilah Kiai Haji Mansur bin Arya Reja bin Arya Kromo bin Arya Penangsang bin Pangeran Sekar Sedale Epen bin Raden Patah. Nampak ada sambungan yang terputus dari Aryo Kromo ke Aryo Penangsang. Hal ini diakui oleh keluarga besar Kiai Haji Mansur karena memang tidak mungkin Aryo Kromo bersambung langsung, anak ayah. Tapi yang jelas kata Anis Bahtiar saat pertemuan keluarga besar, Kiai Khodin bin Mansur pernah berkata bahwa kita adalah keturunan Aryo Penangsang. Tapi tidak usah ditelusuri akar sejarahnya, khawatir menimbulkan problematika sejarah kelam. Kiai Haji Mansur yang juga bernama samaran Linet, pada masa mudanya pernah menjadi santri Kiai Haji Khodin, pengasuh pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Selanjutnya mondok di pesantren Wonokoyo di bawah pengasuh Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Mansur adalah pengasuh generasi ketiga di pondok pesantren Midanut Talim Mayangan, Jogoroto, Jombang yang berdiri sekitar tahun 1830 Masehi. Pendirinya adalah Kiai Hafid yang juga dikenal dengan sebutan Mbah Kampil. Sepeninggal Mbah Kampil, pengasuhnya adalah Kiai Haji Nur Syam yang mengasuh sekitar tahun 1860 hingga tahun 1902. Setelah Kiai Haji Nur Syam wafat, kepengasuhan pesantren dilanjutkan oleh menantunya yaitu Kiai Haji Mansur mulai tahun 1902 hingga tahun 1936. Kiai Haji Mansur mempunyai dua istri. Pernikahan dengan Haja Maimunah, istri pertama, melahirkan Haja Masyirotun, Haja Masama, Kiai Haji Masum, Kiai Haji Kasmuni, Kiai Haji Minhaj, Kiai Haji Nur Salim, Haja Muminah, Kiai Haji Futlori dan Kiai Haji Khodin Mansur. Sedang pernikahan dengan Haja Sobihah, istri kedua, menurunkan Haja Rukoyah, Kiai Haji Yasin Mansur, Haja Sofiyah dan Kiai Haji Abdul Hadi. Dalam kisah yang beredar seperti di buku Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan karya Zuhairi Misrawi, dijelaskan bahwa Kiai Haji Hasyim pernah mondok di Wonokoyo, Probolinggo. Penyebutan Wonokoyo Probolinggo ini yang dominan menyebar ke publik dan di buku-buku yang ditulis tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau ditelusuri, rujukannya adalah buku karya Akar Hanaf Buka KH Abdul Karim Hasyim Nafiko, yang berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia. Buku yang ditulis pada tahun 1949 atau 2 tahun setelah Kiai Haji Hasyim wafat ini nampaknya yang disalahpahami terkait dengan Wonokoyo dan Probolinggo. Padahal redaksi buku tersebut di halaman 22 adalah, mula-mula dicobanya pergi ke pondok pesantren Wonokojo, Probolinggo, Pelangitan, Trenggilis, Madura dan lain-lainnya. Tanda koma setelah Wonokojo dianggap sebagai penjelas kabupaten di mana Wonokojo berada. Padahal tanda koma dalam tulisan di atas menjelaskan nama-nama pondok atau daerah di mana pondok itu berada. Jadi kalau diuraikan dari redaksi buku di atas, Kiai Haji Hasyim pernah mondok di pesantren Wonokoyo, pesantren Probolinggo, pesantren Pelangitan, Langitan, pesantren Trenggilis, pesantren Madura, dan lain-lainnya. Hal ini diperkuat dalam buku yang sama di halaman 35 saat menyebut pesantren yang ada di Jombang antara lain adalah Wonokoyo. Terlebih lagi nama pesantren atau nama desa Wonokoyo di Probolinggo itu tidak diketemukan. Justru yang ada nama Wonokoyo di Pasuruan, tapi di Pasuruan tidak ada situs atau informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa dahulu terdapat pesantren yang mengisahkan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal ini berbeda dengan Wonokoyo di Mayangan, Jombang. Selain ada situs tempat salat, makam, dan masyarakat pun masih tahu bahwa dahulu di situ terdapat pondok. Penjelasan tersebut didukung dari informasi bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjalan kaki kalau mau mengaji ke Wonokoyo. Nalar yang mudah dipahami kalau jalan kaki berarti jaraknya tidak terlalu jauh.
Bisa jadi jalan kaki dari Pondok Keras milik Kiai Asy'ari, Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Wonopoyo. Ada sumber yang menyampaikan demikian. Atau jalan kaki dari Wonopoyo ke Mayangan, sumber lain mengatakan demikian. Kiai Haji Hasyim kalau mau mengaji ke Kiai Haji Mansur jalan kaki menuju Mayangan yang jarak antara Wonopoyo dan Mayangan hanya ratusan meter. Memposisikan Wonopoyo ini menjadi penting untuk menyambung mata rantai pesantren Midanut Ta'lim dengan jejak pengembaraan keilmuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam riwayat, Hadratus Syekh pernah berkata sebagaimana diceritakan oleh Kiai Haji Khordin kepada H. Aflah dan M. Solehuddin pada hari Minggu tanggal 25 November tahun 2007, "Saya dulu pernah mondok di Wonopoyo. Malahan yang mengajar adalah abahmu, Kiai Mansur, dan saya mengaji Ibnu Aqil. Pada saat itu jarang sekali orang yang mengaji kitab Ibnu Aqil, yang mengajar adalah abahmu." Kisah Kiai Haji Hasyim mengaji kitab Ibn Aqil ini selaras dengan tuturan sumber lain bahwa fan atau keahlian Kiai Haji Mansur adalah fikih dan nahwu. Selain alim, Kiai Mansur adalah pribadi yang tawadu. Hal tersebut dapat ditelusuri dari kisah di bawah ini. Bukti beliau lebih senang dianggap sebagai orang biasa ini diperkuat oleh kisah Kiai Khordin bahwa suatu saat ada orang yang mau nyantri. Saat itu, Kiai Mansur justru menyarankan agar orang itu mondok ke Tebuireng atau ke Rejoso saja. Beliau lebih suka seperti petani, pergi ke sawah. Sekalipun demikian, tetap ada santri yang mondok dengan ikut membantu di sawah. Gemblengan santri yang langsung life skill juga dibarengi gemblengan ngaji yang ketat. Diceritakan Kiai Mansur sekedar mengajari Fatihah santri saja membutuhkan waktu selama 7 hari. Bukti ketawaduan terakhir dari Kiai Mansur adalah seperti dikisahkan Kiai Khordin bahwa selesai mondok di Tebuireng, Kiai Khordin diminta oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar mengajar di Madura. Namun, Kiai Hasyim berpesan agar meminta izin dulu ke abahnya buka KH Mansur. Oleh Kiai Haji Mansur tidak diperkenankan sambil dawuh, berkata, "Tidak usah mengajar dahulu. Kalau ilmu belum banyak matang, lalu mengajar, nanti malah yang keluar adalah sombongnya." Ikatan Kiai Haji Hasyim dengan Kiai Haji Mansur sangat kuat. Terbukti saat Kiai Haji Khordin mondok di Tebuireng, beliau dipesani oleh Kiai Haji Hasyim, "Khordin, kamu tidak usah memasak nasi. Kalau mau makan ke dapur saja. Dulu sewaktu saya ngaji di abahmu buka KH Mansur, saya tidak boleh memasak tapi disuruh makan di dapur." Selain alim dalam kitab, Kiai Mansur juga pendekar Kanuragan bela diri yang ilmunya diwarisi para putra-putranya seperti Kiai Haji Cutlori, Kiai Haji Masum, Kiai Haji Minhat, dan Kiai Haji Nur Salim. Ketertarikannya kepada ilmu Kanuragan karena posisinya sebagai salah satu penerus perjuangan Laskar di Ponegoro. Ini ditandai dengan ditanamnya pohon sawo di Pondok Mayangan yang sampai sekarang masih berdiri tegak. Tentu Kiai Mansur tidak ikut berperang bersama Laskar di Ponegoro karena ketika perang di Ponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830, ia belum lahir. Beliau lahir tahun 1850. Ayah dari Kiai Mansurlah yaitu Aryo Rejo yang merupakan pengikut di Ponegoro yang melakukan pelarian dan menetap di Sekarugudu. Makam Mbah Aryo Rejo dianggap masyarakat setempat sebagai makam keramat yang sering dikunjungi oleh para peziarah dari kalangan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton sampai habis, semoga ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa share, like, subscribe, supaya kami terus bisa berkreasi dan memberi informasi kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.